Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kawalini. Saya mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memenuhi tugas strategi belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Anco. Mari kita simak penjelasannya. Ini kita akan belajar tentang materi belajar dan pembelajaran dalam mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Pengertian dari belajar itu sendiri merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Menurut Retna 2011 halaman 2, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya akibat dari suatu pengalaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, minat, watak, penyesuaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Terus yang kedua, kita akan masuk ke dalam materi tujuan belajar. Menurut Saud 2008 halaman 171 mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Misalnya, seorang anak kecil yang belum memasuki sekolah bertingkah laku manja, egois, cengeng. Tetapi ketika ia memasuki pergaulan yang lebih luas lagi dengan teman-temannya di sekolah, maka ia akan belajar dengan orang-orang di sekitar dan tidak bersifat egois lagi. Terus yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Misal, dari yang tadinya kita tidak mentaati prokes, tetapi karena salah satu atau orang terdekat kita ada yang terkena COVID, kita mulai belajar bahwa prokes itu penting. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang. Misalnya, seorang remaja yang tadinya bersikap menentang orang tuanya dapat diubah menjadi lebih baik lagi tergantung pada pendidikan orang tuanya. Yang keempat, belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Misalnya, dalam hal olahraga, yang tadinya kita tidak menyukai olahraga, tetapi saat kita mendalami ilmu olahraga itu sendiri seperti bermain voli, bermain badminton, atau bermain bola, kita lama-lama pasti akan menyukai hal itu. Itulah yang disebut dengan belajar. Lalu yang terakhir, belajar juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya, seorang anak kecil yang tadinya tidak bisa membaca, menulis, atau mengeja dan berhitung, ketika dia memasuki usia sekolah, di sekolah pun ia akan diajarkan oleh guru tentang materi-materi itu. Jadi dia akan mulai belajar berhitung, membaca, mengeja, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kegiatan belajar dan mengajar, di mana pihak mengajar adalah guru dan pihak yang belajar adalah siswa, yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sarana pembelajaran. Menurut tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran 2011 halaman 182, pembelajaran adalah perubahan dan perubahan tersebut diperoleh melalui aktivitas merespons terhadap lingkungan pembelajaran. Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran itu sendiri secara umum ada 3, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menanamkan konsep pengetahuan, dan untuk membentuk sikap atas atau kepribadian.
Peran guru dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri adalah, menurut Deni Koswara 2008 halaman 80 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Wina Sanjaya, dalam Susanto Ahmad 2016 halaman 32, guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, sebagus apapun strategi atau seideal apapun strategi ini tidak akan terwujud tanpa adanya guru yang berperan dalamnya. Demikian presentasi dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon di like dan di subscribe. Terima kasih. Semoga mudah dipahami dan mudah untuk didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.